Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 1 semua. Semoga sehat selalu. Pagi ini Bapak akan share video pembelajaran tentang mengenal alat-alat komunikasi dari yang tradisional sampai yang modern. Nah, materinya akan dibawakan oleh rekan Bapak. Simak ya. Dan di akhir ada penugasan atau ada PR. Selamat belajar. Nah, macam-macam alat komunikasi itu ada dua ya, alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Kalau alat komunikasi tradisional itu artinya alat komunikasi zaman dahulu. Sedangkan kalau alat komunikasi modern itu alat komunikasi zaman sekarang. Mari kita bahas satu-satu ya. Mulai dari macam-macam alat komunikasi tradisional. Mulai dari lonceng. Ini gambar apa anak-anak? Benar sekali, ini adalah gambar lonceng. Lonceng itu terbuat dari apa? Nah, lonceng itu terbuat dari besi ya. Bunyinya gimana anak-anak lonceng itu? Nah, benar sekali anak-anak. Lonceng itu bunyinya teng 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 ya. Jadi lonceng itu terbuat dari besi dan termasuk alat komunikasi tradisional. Selanjutnya yaitu beduk. Beduk termasuk alat komunikasi zaman dahulu ya anak-anak. Terbuat dari apa itu anak-anak? Beduk itu terbuat dari kulit binatang ya. Terbuat dari kulit binatang. Nah, sekarang anak-anak biasanya bisa kita jumpai di mana ya? Nah, betul. Beduk itu biasanya dapat kita jumpai di masjid ya. Karena beduk biasanya digunakan sebagai penanda waktu sholat akan tiba ya. Jadi anak-anak, beduk itu masuk alat komunikasi zaman tradisional atau zaman dahulu. Pintar sekali. Nah, sekarang kita bahas tentang asap. Asap itu termasuk alat komunikasi zaman dahulu ya. Karena zaman dahulu itu untuk memberi tanda kalau ada seseorang di situ atau ada seseorang yang sedang tersesat di hutan. Zaman dahulu itu orang-orang membakar api dan nanti kepulan api itu akan keluar asap. Nah, dengan asap itu termasuk salah satu kode ya kalau ada seseorang di situ. Makanya zaman dahulu itu asap termasuk digunakan untuk alat komunikasi zaman dahulu. Kemudian anak-anak, sekarang kita membahas tentang kentongan. Ini termasuk gambar apa anak-anak? Betul ya, ini termasuk gambar kentongan ya. Kentongan itu terbuat dari apa ayo? Nah, kentongan itu terbuat dari bambu atau kayu ya. Kentongan itu terbuat dari bambu atau kayu. Bagaimana ya bunyinya? Bunyinya kentongan bagaimana ya? Betul sekali anak-anak. Bunyinya kentongan adalah tong 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 ya. Itu kalian pernah nggak melihat kentongan? Di mana coba? Nah, kentongan itu bisa kita jumpai di pos ronda ya anak-anak. Jika ada bapak-bapak di kampung kalian ya sedang mengadakan ronda. Ronda itu berkeliling untuk menjaga keamanan lingkungan. Jadi diadakan ronda. Nah, biasanya kalau ronda itu di situ ada kentongan. Nanti kentongan itu bisa dipukul dan ada maksud ya anak-anak kalau kita itu memukul kentongan. Nah, ada tanda-tanda kalau kita memukul kentongan itu. Misalnya saja nanti kalau ada suatu kejadian kebakaran misalnya, itu bisa dibunyikan kentongan itu.
tong 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 tong. Nah, nanti jika ada kebakaran langsung warga berkumpul. Wah, kalau ada terjadi kebakaran zaman dahulu seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada lagi, misalnya ada musibah, apa itu, banjir. Zaman dahulu biasanya orang-orang membunyikan kentongan. Ada lagi anak-anak, kentongan bisa digunakan untuk tanda. Tanda apa? Selain tadi untuk tanda ronda, untuk menjaga keamanan ya, kentongan bisa dipukul jika ada pencurian ya. Kalau ada yang kemalingan, zaman dahulu itu bunyikan kentongan ya anak-anak. Nanti maksudnya supaya warga berkumpul, dan itu termasuk alat komunikasi zaman dahulu. Nah, kalau sekarang itu kentongan juga ada ya anak-anak di kampung kalian. Ya, seperti itu ya anak-anak. Sekarang yang terakhir adalah daun lontar. Daun lontar itu apa ya anak-anak? Nah, daun lontar itu adalah daun dari pohon siwalan yang dikeringkan ya. Daun lontar dikenal juga sebagai daun pohon nira ya. Daun pohon nira ini termasuk alat komunikasi zaman dahulu ya. Para raja dulu itu biasanya membuat surat atau membuat tulisan itu dari daun, terus dikasih tulisan ya. Tulisannya inilah yang dinamakan daun lontar ya anak-anak. Ini termasuk alat komunikasi zaman dahulu. Nah, sekarang anak-anakku kelas 1 yang Bu Guru sayangi, coba sebutkan apa saja ya macam-macam alat komunikasi modern. Tadi alat komunikasi modern itu alat komunikasi zaman sekarang. Itu ada HP, kemudian ada telepon, ada televisi, ada radio, ada laptop, ada komputer, dan ada lagi surat kabar. Surat kabar itu contohnya ada koran, ada majalah, ada surat, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita bahas satu persatu macam-macam alat komunikasi modern atau alat komunikasi sekarang ya. Mulai dari HP. HP itu disebut juga dengan apa anak-anak? Telepon genggam ya. HP itu disebut dengan telepon genggam. HP itu dapat dibawa kemana-mana. Jadi HP adalah telepon yang berukuran kecil dan dapat dibawa kemana-mana ya. HP itu ukurannya kecil ya anak-anak. Siapa yang sudah punya HP? Iya, semuanya ya pasti sudah punya HP. HP itu sangat penting ya anak-anak. Di masa sekarang ini semuanya sistemnya sangat canggih-canggih. Jadi semua orang pasti dan kebanyakan orang itu sudah punya HP ya anak-anak. Sekarang kita bahas selanjutnya yaitu tentang telepon. Telepon itu juga fungsinya sama seperti HP, digunakan untuk menelepon. Bedanya anak-anak, kalau HP itu bisa digunakan untuk SMS ya kan, bisa WA-an ya, bisa kirim WA gitu. Tapi kalau untuk telepon biasanya digunakan untuk menelepon orang lain saja ya. Jadi telepon itu misalnya di rumah atau di kantor, itu biasanya ada telepon ya. Sama anak-anak, fungsinya telepon itu digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh ya. Telepon digunakan untuk alat komunikasi jarak jauh. Sekarang kita bahas tentang televisi. Di rumah kalian sudah punya televisi belum? Pasti sudah punya ya. Hebat ya. Sekarang kita sudah lengkap ya, zamannya sudah canggih, sudah punya HP, punya televisi ya. Televisi itu termasuk alat komunikasi zaman sekarang. Televisi itu alat komunikasi yang dapat mengeluarkan gambar dan suara ya anak-anak. Televisi itu termasuk alat komunikasi
yang dapat mengeluarkan gambar dan suara. Ini gambar radio. Radio termasuk alat komunikasi zaman sekarang. Nah, radio itu dapat mengeluarkan suara. Ya, bedanya dengan televisi itu, kalau radio hanya dapat mengeluarkan suara saja ya. Tapi kalau televisi itu tadi dapat mengeluarkan gambar dan suara. Televisi mengeluarkan gambar dan suara, sedangkan radio hanya dapat mengeluarkan suara saja. Beda ya anak-anak. Nah, sekarang kita bahas tentang laptop. Kalian pernah melihat laptop? Sudah ya? Atau kalian pasti banyak ya yang sudah punya laptop, atau orang tua kalian yang punya laptop. Nah, itu bisa kalian perhatikan ya anak-anak. Itu laptop itu termasuk alat komunikasi zaman sekarang ya. Karena apa laptop itu? Nah, laptop itu adalah komputer yang dapat dibawa kemana-mana ya. Jadi komputer yang berukuran kecil dapat dibawa kemana-mana, itu namanya laptop ya anak-anak. Jadi laptop itu ya komputer bisa dibawa kemana-mana, namanya adalah laptop ya. Bisa praktis sekali laptop itu ya. Kalau komputer nggak bisa dimasukkan ke dalam tas, tapi kalau laptop bisa dimasukkan dalam tas ya anak-anak. Jadi sangat canggih ya anak-anak. Ada lagi loh laptop yang kecil lagi, itu namanya notebook atau netbook ya. Itu sekarang sudah lengkap anak-anak, zaman sudah canggih, semua peralatan komplit. Lanjut lagi tentang komputer. Ini termasuk komputer. Komputer ini ukurannya lebih besar ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang surat kabar. Contohnya apa ya surat kabar itu? Surat kabar itu contohnya koran, terus ada majalah, seperti itu ya. Dengan membaca koran, kita dapat menambah pengetahuan kita ya. Terus kemudian ada majalah. Majalah juga termasuk alat komunikasi zaman sekarang ya. Begitu. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian ya apa yang dapat Bu Guru sampaikan mengenai materi pembelajaran TIK tentang alat komunikasi zaman dahulu dan alat komunikasi zaman sekarang. Kira-kira anak-anak sudah paham belum? Nah, pintar. Anak-anak kelas 1 pintar-pintar semuanya ya. Hebat-hebat semuanya. Nah anak-anak, sebelum Bu Guru mengakhiri perjumpaan kita, Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya. Dan tugasnya adalah anak-anak, 1. Sebutkan 3 macam alat-alat komunikasi zaman dahulu. Nah itu yang nomor 1 ya anak-anak. Sebutkan alat komunikasi zaman dahulu. Sebutkan 3 ya anak-anak. Kemudian yang nomor 2, sebutkan 3 macam alat komunikasi zaman sekarang ya.